Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, di video kali ini gua mau bahas motor yang menurut gua namanya unik banget nih. Mungkin kalian bisa menebak motor ini. Jika kalian berpikir motor ini berasal dari Jawa, selamat. Jawaban kalian salah. Dan juga jika kalian berpikir motor ini penciptanya orang Jawa, ya, sekali lagi selamat. Jawaban kalian masih salah. Untuk orang yang baru melihat motor ini pasti bakal berpikir seperti itu, tapi tidak untuk para sesepuh motor tua. Padahal motor ini tidak berasal dari Indonesia. Motor ini berasal dari Cekoslovakia yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia. Dan motor ini nggak ada sama sekali hubungannya dengan Pulau Jawa atau orang Jawa. Motor ini udah ada di industri otomotif sejak tahun 1929 dan nama Jawa sendiri diambil dari nama gabungan pendirinya, yaitu František Janeček dan Wanderer. Nama Wanderer sendiri bukan nama orang, melainkan nama pabrik yang ada di Jerman. Pabrik ini memproduksi sepeda, sepeda motor, mobil, dan mesin-mesin. Kemudian Janeček mengakuisisinya karena diambang kebangkrutan. Dikarenakan nama František Janeček Wanderer terlalu panjang, akhirnya Janeček menggabungkan huruf pertama dan muncullah nama Jawa. Di awal tahun kelahirannya, Jawa meluncurkan motor pertama yaitu Jawa seri 500 OHV. Motor ini menggunakan mesin 500 cc, sementara tenaga yang dihasilkan hanya 18 dk. Bisa dimaklumi pada tahun itu teknologi otomotif belum secanggih saat ini. Namun harga motor Jawa 500 pada saat itu sangatlah mahal. Karena kebutuhan motor dengan harga lebih murah meningkat, akhirnya pada tahun 1930-an, Jawa Motor menciptakan motor baru, berkolaborasi dengan teknisi asal Inggris, G.W. Pacet. Jawa sukses membuat mesin 175 cc 2 tak bersilinder tunggal dan disematkan pada model Jawa 175. Pada tahun 1933 model baru mulai dikenal luas. Jawa 175 menjadi motor yang populer di Cekoslovakia. Selanjutnya, Jawa menghentikan produksi Jawa 500 OHV-nya. Di bawah Pacet, tim RN di Jawa mulai merancang mesin secara internal. Model-model tambahan diperkenalkan. Sebagian besar berbasis mesin 2 tak 250 dan 350 cc. Pabrik tersebut juga membuat mesin balap 4 tak canggih dengan cam overhead dalam jumlah yang sangat terbatas selama periode ini. Mesin-mesin ini membantu membangun reputasi Jawa. Janeček mengembangkan Jawa 350 SV 4 tak melalui kerjasama dengan Pacet. Pada tahun yang sama, sepeda motor Jawa berpartisipasi dalam ajang Isle of Man berturut-turut pada tahun 1932, 33, dan 35. Pecahnya Perang Dunia Kedua menghentikan produksi sepeda motor Jawa, tetapi tidak menghentikan perkembangannya. Meskipun pabrik Jawa dipaksa membuat persenjataan di bawah kependudukan Nazi di Cekoslovakia, Janeček tetap bekerja secara rahasia, didorong oleh hasratnya untuk berinovasi. Jajaran sepeda motor berikutnya dikenal dengan nama Jawa Perak, dengan suspensi plunger di belakang, garpu teleskopik di depan, rangka tabung baja berpenampang persegi, dan kopling basah multicakram yang kini legendaris terintegrasi ke dalam kotak roda gigi, memungkinkan perpindahan gigi tanpa kopling. Dirancang oleh J. Joseph dan J. Krivka. Pada tahun 1941, dunia kehilangan seorang legenda. Janeček meninggal dunia karena penyakit jangka panjang dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 4 Juni.
Karel Janecek selaku putranya mengambil alih bisnis tersebut dan terus mengerjakan desain ayahnya. Perak pertama kali tampil di depan publik pada pameran motor Paris tahun 1946. Motor ini memenangkan medali emas. Sejak Jawa dinasionalisasi Jerman, ekspor ke Amerika menurun, tapi ekspor ke negara-negara lain masih meningkat pesat. Jajaran Jawa menjadi lebih tangguh dengan mesin kembar OHV 500 cc 4 silinder canggih yang bergabung dalam model 2 tak yang sudah ada. Pada era 60 dan 70-an, Jawa CS menggemparkan dunia motocross dan enduro dengan mengamankan 8 tempat pertama dalam uji coba 6 hari dan 6 gelar juara dunia motocross. Didukung oleh kesuksesan balap legendaris dan kehandalan di lintasan balap, Jawa juga merambah balap jalan raya dengan mesin 2 tak yang eksotis dalam konfigurasi V4. Di tahun 1960 hingga 71, Jawa menandatangani perjanjian lisensi dengan Ideal Jawa Ltd. Didirikan oleh Masrom dan Fukrok Irani. Perusahaan Ideal Jawa memulai mengimpor sepeda motor Jawa ke India. Melihat permintaan tersebut, Jawa mendirikan pabrik di Mysore pada tahun 1961 dengan dukungan dari raja saat itu, Jaya Chamaraja Jendrawodeyar. Namanya agak susah nih ya. Antara tahun 1961 dan 1971. Ideal Jawa memproduksi 250 tipe 353 di bawah lisensinya. Sepeda motor Jawa dengan cepat mendapat reputasi sebagai motor yang tangguh, sederhana, dan tidak mudah rusak. Jawa 250 adalah pilihan utama untuk bepergian bagi kaum muda perkotaan. Dan banyak pembalap pemberani membawa pulang kemenangan dengan Jawa 250 yang terinspirasi oleh dunia balap Eropa. Pada tahun 1971, perusahaan Ideal Jawa memproduksi dan menjual sepeda motor baru dengan nama YSD dengan bantuan teknis dari Jawa. Setelah berupaya bertahan dari gempuran kebangkrutan, akhirnya pada tahun 1996, Jawa Motor mengalami kejatuhan dan berhenti beroperasi. Namun, kisah Jawa belum berakhir sampai di sini. Perusahaan otomotif asal India, Mahindra, melalui anak perusahaannya Classic Legend Private Limited, berhasil mendapat lisensi merek Jawa pada tahun 2016. Mereka pun punya kesempatan untuk memproduksi kembali motor dengan merek Jawa. Di bawah kepemilikan Mahindra, Jawa kembali hadir dengan 3 model baru pada tahun 2018 yang tetap mempertahankan desain motor klasik mereka yang khas. Untuk model pertama sejatinya untuk diberi penghormatan pada Jawa 350 yang merajai jalanan di India pada tahun 1970 hingga 1980-an. Lalu model kedua hadir sebagai model sport yang diberi nama Jawa 42. Desainnya mirip dengan Jawa klasik namun memiliki perbedaan di stang. Untuk model sport, stangnya lebih rata. Panel instrumen dan lampu depan juga berdiri sendiri. Berbeda dengan Jawa standar dengan speedometer yang terintegrasi dengan rumah lampu. Selain itu, suspensi depan teleskopik pada Jawa 42 dilabur dengan warna hitam. Disusul dengan model ketiga merupakan motor custom asli pabrikannya yang disebut Jawa Perak. Bergaya bomber dengan mesin yang besar, yaitu menggendong unit berkapasitas 334 cc yang menyemburkan daya hingga 30 tenaga kuda dan torsi puncak mencapai 31 Nm. Meskipun model retro, motor Jawa yang baru tetap menghadirkan inovasi dan teknologi terkini sehingga tetap relevan untuk kebutuhan para penggemar sepeda motor modern. Nah, itu adalah sejarah tentang motor Jawa. Sekarang kalian udah tahu kan asal muasal motor ini. Oke, sekian dulu video dari gua. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.